1. Oh my god. Clash of Champions itu nggak bisa main-main sih. Aku yakin aku bisa lolos kalau aku bisa maintain performance ini. Aku pede bakal lolos di game ini, karena aku tahu strateginya buat menang. Garis-garisnya itu. Maaf, Josh. Benar. Pas masuk ke dalam arena dan ngelihat ada satu meja besar di tengah, itu kayak aku mulai mikir, ini kita bakal ngapain ya? Tantangan ini akan dibawakan oleh Game Master. Mari kita sambut co-founder dan COO Ruang Guru, Iman Usman. Iman Usman adalah seorang pengusaha, penulis, dan produser film. Bersama sahabatnya, Belva Devara, Iman mendirikan Ruang Guru dan membawa Ruang Guru berkembang menjadi perusahaan penyedia layanan pendidikan terbesar di Asia Tenggara. Iman lulus S1 dengan gelar cum laude dari Universitas Indonesia di bidang hubungan internasional dan memperoleh gelar mahasiswa berprestasi terbaik 1 tingkat nasional. Iman melanjutkan studi S2-nya dengan beasiswa penuh di bidang pendidikan di Columbia University dan Harvard University di Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Untuk berbagai kontribusinya di bidang pendidikan, Iman telah memperoleh berbagai penghargaan global seperti dari MIT, PBB, majalah Forbes, dan lainnya. Champion, selamat, kalian adalah top 3 Clash of Champions Season 2. Saya Iman Usman akan memandu jalannya permainan hari ini. Di depan saya ada Deo dari ITS, Vanes dari NTU, dan Roche dari UI. Main game, tapi tinggal 3 orang. Kok rasa sepi banget ya? Jujur aku gak siap sih ngadapin mereka-mereka ini. Dari awalnya 80 peserta yang keren-keren banget. Mereka semuanya itu pintar-pintar banget. Nggak nyangka sama sekali bisa ngalahin banyak dari mereka dan sampai di titik ini. Puji Tuhan banget sih. Deo itu adalah peraih nilai UTBK tertinggi pada tahun 2023. Dan Vanes adalah 2 kali IOI Silver Medalist. Jadi, I think, it's going to be very interesting ngelihat top 3 main. Terdapat 2 round, di mana pemenang dari masing-masing round akan berhak mendapatkan 1 tempat di top 2 Grand Final Ruang Guru Clash of Champions Season 2. Round pertama akan menguji kemampuan kalian di bidang strategi numerik. Dan round kedua akan menguji kemampuan kalian di bidang memori spasial. Permainan pertama disebut Number Detective, powered by MathChamp. MathChamp Singapore Math, kursus matematika dasar dengan pendekatan kurikulum Singapura untuk anak usia 5-15 tahun. Melalui pembelajaran dengan konsep konkret, piktorial, abstrak, anak diajak memahami konsep matematika secara menyeluruh, bukan sekedar menghafal rumus. Dilengkapi dengan modul, soal-soal aplikatif, dan latihan yang membangun pemahaman sejak dini. Tersedia online dan offline di lebih dari 130 cabang di seluruh Indonesia. Siap jadi juara matematika dengan MathChamp Singapore Math. Number Detective, powered by MathChamps. Number Detective. Dari namanya sih ini Vanes punya game. Karena gamenya merupakan strategi numerik, aku dan Roche itu udah ngira Vanes itu yang paling kuat di game ini. Tantangan ini terbagi atas 2 fase. Fase pertama. Pada fase ini, Champions harus memilih bilangan bulat antara 100 sampai 999. Kemudian, menuliskan bilangan tersebut di kertas yang telah diberikan. Fase kedua. Pada fase ini,
Champions akan mengajukan pertanyaan ya atau tidak mengenai karakteristik bilangan yang dipilih oleh Champions lain. Apabila jawabannya adalah iya untuk bilangan seorang champion, maka layar Adapto X di depan champion tersebut akan menunjukkan warna hijau. Namun, apabila jawabannya tidak, maka layar Adapto X menunjukkan warna merah. Apabila salah satu champion sudah mengetahui bilangan lawan, maka champion tersebut dapat menekan bel, lalu menyebut nama lawan beserta tebakan bilangannya. Di awal permainan, tiap champion diberikan 2 kali kesempatan menebak, yaitu nyawa. Jika tebakan benar, maka champion yang bilangannya berhasil ditebak akan langsung masuk ke babak deathmatch dan penebak mendapat 1 nyawa tambahan. Jika tebakan salah, maka penebak kehilangan 1 nyawa. Jika nyawa habis, maka champions tersebut langsung masuk ke babak deathmatch. 1 champion yang bertahan pada tantangan ini akan melaju ke grand final menjadi top 2. Sementara 2 champions lainnya harus match untuk memperebutkan 1 spot tersisa, 1 spot top 2 Ruang Guru Clash of Champions Season 2. Urutan bertanya didasarkan pada hasil tantangan sebelumnya. Urutan pertama Deo, urutan kedua Vanes, dan urutan ketiga Roche. Champion, silakan tuliskan nama dan bilangan yang ingin kalian pilih ke kertas yang telah diberikan. Ingat, bilangan yang dipilih harus berupa bilangan bulat ratusan dari 100 sampai 999. Silakan berbalik badan. Sebenarnya gamenya cukup simple. It comes from the idea that kita milih angka 3 digit dan gak diketahui sama teman yang jadi pemain kita juga. Dan kita harus bisa tebak angka orang lain, tapi angka kita nggak boleh ketahuan. Gitu. Jadi strategi aku di sini, aku memilih angka 500. Sebenarnya cuma karena mungkin orang nggak expect ya memilih angka yang sesimpel itu. Jadi aku cuma milih angka 500 saja, kayak bener-bener tengah, middle, dan mungkin mereka nggak bakal expect aku milih angka yang sangat-sangat sederhana. Jadi untuk nentuin angka aku harus mastiin angka itu susah untuk dicari informasinya. Apakah bilangan ini habis dibagi 3, habis dibagi 5? Aku nggak mau angka aku ter-reveal di pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi aku cari angka yang bilangan prima itu sedikit lebih besar. Aku pilih 13 sama 31. Baru genap ganjil mungkin aku pilih genap. Jadi aku bikin 2 kali 13 kali 31. Jadinya 806. Pas milih angka, sebenarnya aku nggak pikir panjang karena aku udah tahu mau main kayak gimana. Aku bakal pilih angka yang di tengah-tengah dan juga bilangan prima. Karena ya biar nggak gampang ketebak aja. Jadi aku pilih 593 karena 593 itu prima dan lokasinya tuh di antara 100 sampai 1999 tuh pas di tengah-tengah lah, nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu gede. Jadi ditebaknya susah. Champion, are you ready? Ready! And let the game begin. Deo, karena kamu memenangkan permainan sebelumnya, kamu dapat memulai untuk bertanya. Ingat, pertanyaan berlaku untuk semua champion, termasuk kamu. Apakah angka kalian lebih dari 550? Apakah angka kalian lebih dari 550? Cara aku mainin game Number Detective ini sebenarnya mungkin kayak Vanes dan Roche juga sadar, karena aku yang mulai, aku mulai itu dari tengah dari range-nya itu. Jadi sebenarnya cuma binary search aja. Pertanyaan pertama Deo, dia nanyain 550. Aku langsung tahu nih. Oh, rupanya strategi aku sama strategi Deo itu sama. Jawaban dari pertanyaan Deo adalah Nah, berarti dari sini sekarang aku tahu kalau Roche sama Vanes itu angka mereka lebih dari 550. Vanes, silakan bertanya. Apakah angka kalian lebih kecil dari 325? Dari pertanyaan pertama Deo, aku udah tahu kalau angka itu dari 100 sampai 550 aja. Berarti kalau aku mau cari titik tengahnya, itu ada di 325. Nah, jadi aku tanyain deh 325. Jadi mereka tuh kayak semacam mengurangi range
jadi lebih kecil setengah gitu. Kayak misal contoh, kan pertama di awal si Deo langsung nembak apakah lebih atau kurang dari 550. Abis itu Vanessa lanjutin, lebih atau kurang dari 325. Jadi kayak itu pas di tengah-tengahnya gitu loh, sehingga dapet kalau misal ntar disederhanain 325 sampai 550. Itu kayak bagi-bagi dua jadi makin kecil gitu. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Berarti angka ini pasti di range antara 325 sampai 550. Tinggal dicari lagi berapa exactnya. Roche. Apakah bilangan kalian lebih kecil dari 450? Pas aku lihat kalau range angkanya Deo itu adalah 100 sampai 550, aku udah mulai feeling nih, kalau misal aku jadi Deo, aku pasti bakal main angka tengah-tengah. Which emang aku juga main angka tengah-tengah kan. Jadi aku coba aja tembak 450 sebagai batas bawah dari angkanya Deo. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah Ternyata nggak ada bilangan kami bertiga yang lebih kecil dari 450. Ya nggak apa-apa sih, berarti kita mainnya gede-gede guys, bukan kecil-kecil. Go big or go home. kita kembali ke Deo. Apakah angka kalian lebih kecil dari 750? Dari pertanyaan aku yang pertama, 550, itu udah terpecah kalau angka aku itu di kiri 550 dan angka mereka berdua di kanan 550. Dari situ, karena aku coba cari tahu angka mereka yang ada di range sebelah kanan itu. Jawaban dari pertanyaan Deo adalah Roche itu angkanya di bawah 350, sedangkan Vanessa itu enggak. Jadi terpecah lagi mereka jadi dua. Vanessa, apakah angka kalian lebih kecil dari 500? Meskipun angka aku disebutin, di situ itu aku kayak, wah, kan dia nyebutin angka aku. Kayaknya mereka nggak bakal expect bahwa angka aku itu sebenarnya yang mereka sebutin sebagai pertanyaan. Jadi di situ aku kayak nggak concern sama sekali sih. jawaban dari pertanyaan Vanessa adalah Aku tahu angka Deo tuh 500-an. Simple banget. Ini sih angkanya Deo udah tinggal dikit banget kemungkinannya. Jadi I think it all comes down ke aku atau Vanessa yang tahu duluan. Roche. Apakah angka kalian genap? Pas giliran aku lagi, aku langsung nanya apakah bilangan tersebut genap. Karena menurut aku ya udah sih ikutin aja cara mainnya. Kalau kayak gitu kan berarti aku bisa mengurangi setengah dari opsi yang ada kan. Jawaban dari pertanyaan Roche adalah Di sini sebenarnya Deo ini bermain sangat amat risky karena di sini Deo itu fokus ke bilangan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Beliau memilih 500 untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan tentang lebih besar lebih kecil. Tapi jika saja dia terkena bilangan-bilangan kelipatan yang kayak 10 atau apa, dia akan sangat amat lemah di sini. Deo. Apakah angka kalian lebih kecil dari 850? Jawaban dari pertanyaan Deo adalah Karena Vanessa itu berada di atas 750, pertanyaan selanjutnya aku tanya itu angka 850 karena emang aku sengaja untuk menyerang Vanessa dan aku pengen tahu angkanya Vanessa itu berapa. Vanessa, apakah angka kalian lebih kecil dari 526? Pertanyaan yang mereka ajukan itu sebenarnya bakal buat mempersempit kemungkinan angka aku aja. Ya udahlah, lanjutin aja sebisanya. jawaban dari pertanyaan Vanessa adalah Roche. Apakah bilangan kalian kelipatan 3? Jawaban dari pertanyaan Roche adalah kita kembali ke Deo. Apakah bilangan kalian lebih besar dari 799? Jawaban dari pertanyaan Deo adalah Vanessa.
Apakah bilangan kalian lebih kecil dari 514? Kalian berdua nggak ada yang mau cari tahu angka aku kan guys? Jawaban dari pertanyaan Vanes adalah Roche. Apakah bilangan kalian bisa dibagi 4? Kan kalau kelipatan 2 itu terlalu luas. Tapi kalau kelipatan 4 tuh udah mulai mengerucut. Jadi kayak ya udah langsung aja kita tanya kelipatan 4 atau bukan. Jawaban dari pertanyaan Roche. Kita kembali ke Deo. Apakah angka kalian lebih kecil dari 820? Jawaban dari pertanyaan Deo adalah Vanes. Apakah bilangan kalian merupakan 2 pangkat sesuatu? 2 pangkat suatu bilangan bulat. Aku punya 2 kandidat buat angka Deo. Salah satunya tuh 512. Jadi aku mau menanyakan apakah benar 512 atau enggak. Tapi aku nggak mau reveal terlalu banyak tentang angka aku sendiri. Jadi aku tanya pertanyaan yang sangat spesifik. Apakah bilangan tersebut merupakan 2 pangkat bilangan bulat? Jawaban dari pertanyaan Vanes adalah Strategi aku adalah hitting 2 birds with 1 stone. Jadi aku tuh nggak fokus nyerang Vanes ataupun Deo. Aku benar-benar cari pertanyaan-pertanyaan yang bisa bantuin aku buat tahu duluannya gitu. Aku nggak sadar bahwa kalau aku sama Vanes anggapannya saling menyerang, yang akan diuntungkan adalah Roche sendiri. Vanes. Deo 508. Salah. Nyawanya berkurang 1. Aduh, karena aku ada salah di sini, jangan-jangan Rosie bisa tahu angka Deo itu sebenarnya apa. Lanjut ke peserta berikutnya. Roche. Apakah bilangan kalian bisa dibagi 100? Jawaban dari pertanyaan Roche. Yuk. Vanes 809. Salah. Roche. Deo 500. Benar. Wah, beneran 500. Tapi aku gak terlalu kaget sih, karena balik lagi kayak dia tuh kan simple banget. Nah tuh kan, ternyata benar. Dengan demikian, Roche mendapatkan tambahan 1 nyawa dan Deo gugur, bersiap untuk ronde kedua. Wah, aku harus masuk babak deathmatch. Aku sebenarnya nggak tahu bakal siapa lawan aku, antara Roche atau Vanes. Aku berharap siapapun lawanku nanti, kita bakal tetap seru-seruan di game itu. Tersisa Roche dan Vanes. Vanes, silakan berikan pertanyaan. Apakah bilangan kalian lebih kecil dari 650? Jawaban dari pertanyaan Vanes adalah Roche, silakan. Apakah bilangan kalian lebih kecil dari 810? Jawaban dari pertanyaan Roche adalah Gara-gara aku sama Deo saling nyerang terus, informasi tentang angka kami itu ke-reveal. Jadinya Roche tahu semuanya. Jadi Roche bisa nebak angka Deo dan angka aku. Kembali ke Vanes. Apakah angka kalian kurang dari 600? Jawaban dari pertanyaan Vanes adalah Roche. Hi everyone, aku Roche dari Clash of Champions Season 2. Hari ini aku mau kasih lihat ke kalian tempat kursus bahasa Inggris dari Ruang Guru, yaitu English Academy Center. Belajar di sini kelasnya nyaman dan lengkap dengan fasilitas modern. Bikin belajar jadi lebih fun. Belajarnya juga bareng sama native dan local teacher yang tersertifikasi. Ada kelas persiapan IELTS dan TOEFL juga yang bantuin aku siapin diri untuk tes biar bisa studi ke luar negeri. Aku bisa akses sesi klinik untuk membahas materi yang tertinggal. Bisa booking one-on-one session juga loh untuk mengerjakan PR dari sekolah. English Academy Center hadir di lebih dari 100 titik se-Indonesia. English Academy, semua bisa Inggris. Foto model apa, Kak?
Mau seperti yang paling atas, Mas. Oh, mau gaya ala Deo. Deo, pesan lagi rahasianya. Gini caranya. Belajarnya bukan di sembarang bimbel, tapi di Brain Academy Online UTBK. Cloud UTBK-nya terbesar se-Indonesia. Diajarinnya sama Star Master Teacher berstandar nasional. Aku juga ikut ngajar loh. Banyak banget alumni yang lolos dan tembus PTN impian. Kamu selanjutnya. Buat UTBK dan masa depanmu, pilih yang pasti-pasti aja. Brain Academy Online UTBK. Seika, Vivo, Rex, mau tahu dong rahasia biar juara matematika seperti kalian? Kalian mau jadi juara matematika juga? Ini dia aku sebenarnya caranya. Rahasianya itu untuk belajar di Maxchamp. Karena untuk jadi juara Olimpiade itu, kalian harus kuat logikanya, bukan cuma ngapalin rumus doang. Di Maxchamp, kalian bakal diajarin dengan kurikulum Singapore Med loh. Setelah kalian kuat logikanya, kalian juga harus bisa hitung cepat, supaya kalian bisa jawab soal dengan waktu yang singkat. Nah, kalau kalian udah paham konsep, ngitungnya udah cepet, kalian harus banyak latihan ya. Latihan dari soal basic hingga soal olimpiade. Nah, kalian juga bakal dapat monthly report dari progres belajar kalian. Dan ada sessions yang bakal kamu dapatkan di setiap challenge yang kamu selesaikan. Nah, kamu bisa jadi juara satu se-Indonesia loh. Ayo jadi juara matematika bersama Maxchamp dari Ruang Guru. Yang kini tersedia di ratusan cabang di seluruh Indonesia. Dadah! Dibagi 1/9, ditambah 19, dibagi 1/9, dikali akar 9, ditambah 199. Dea dari ITB. Jawaban benar. Dari 1331, ditambah 16. Roche dari UI. Jawaban benar. Dan kurangi 3. Gimana adik-adik? Udah paham? Dengan 3. Berarti karena ini udah gak cukup, saya geser 1 di sini. Ini dia tempat mainnya para champion. Selamat datang di Champions Land. Lebih dari 20 permainan seru dan menantang. Dari balita sampai dewasa, semua bisa jadi juara di sini. Kamu bisa duel dengan temanmu, juga bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan. Kebersihan dan keamananmu menjadi prioritas di sini. Yuk datang ke Champions Land dan Champions World. Playground untuk semua umur dari Ruang Guru. Roche, Bukan salah. silakan menjawab. Aku tuh pengen nanya sebenarnya, apakah bilangan itu bisa dibagi 13? Tapi aku malah refleks pencet bel. Jadi ya udah langsung tebak aja. 806. Benar. Selamat Roche, kamu lolos ke 2 besar Grand Final Clash of Champions Season 2. Silakan bersalaman dulu. Saat aku berhasil menjadi grand finalist dari Clash of Champions Season 2, aku ngerasa bersyukur banget. Karena sebenarnya di setiap game itu aku selalu ngerasa kayaknya bukan aku yang paling jago, aku nggak terlalu bisa. Motivasi aku itu lulus dengan cepat supaya bisa bersantai. Jadi kayak ya udah sih, senang akhirnya bisa masuk ke top 2 Clash of Champions. Roche, silakan naik ke level 2 arena. Kita berikan tepuk tangan kepada Roche, top 2 Clash of Champions Season 2. Deo dan Vanes, karena kalian gagal di tantangan ini, kalian harus masuk ke babak penentuan untuk menentukan siapa pemilik tempat terakhir dan yang akan berhadapan dengan Roche di Grand Final Clash of Champions Season 2. Silakan mempersiapkan diri. Lawan Vanes ini aku rasa bakal sulit sih, soalnya di game-game sebelumnya Vanes itu kelihatan kuat banget dan dia itu performnya lagi bagus banget. Dia ini kalau dilihat dari game-game sebelumnya tuh dia selalu stabil ya, selalu top performing, dan jujur aku rasa ini dan match-nya bakal sengit banget karena dia ini orangnya susah banget dikalahkan. So I hope I can do well and I will give my best. Champions, please enter the arena.
champion. Selamat datang di putaran kedua yang akan menentukan champion mana yang berhak merebut tempat terakhir di top 2 Grand Final Clash of Champions Season 2. Sebelumnya, Rose telah memenangkan putaran pertama dan berhak mendapatkan satu tempat di Grand Final Clash of Champions Season 2. Permainan kali ini berjudul Quack Quarantine. Pas dengar nama Quack Quarantine, masih nggak ada bayangan gamenya bakal ngapain, cuman karena sebelumnya itu berhubungan sama angka, aku expect ini bakal berhubungan sama memori. Hah? Quack Quarantine apaan? Ini bebek di karantina gitu atau apa sih? Kayak gimana? Gak ngerti. Di hutan lindung Quackmoor, terdapat spesies bebek langka yang populasinya terus menurun. Tim peneliti sedang melakukan program pembiakan untuk menyelamatkan spesies ini dan membutuhkan sampel bulu dan telur untuk penelitian. Sampel hanya bisa didapat saat bebek-bebek bermigrasi keluar dari hutan lindung. Misi para champions menangkap bebek-bebek tersebut dengan jaring khusus tanpa melukainya dan mengumpulkan sampel sebanyak mungkin untuk mendukung penelitian. Tantangan ini terdiri dari 2 fase. Fase pertama, memorize. Di layar terdapat langit yang diterbangi oleh kawanan bebek yang telah dipetakan dengan sebuah grid berukuran 9x15. Dalam waktu 8 menit, champions harus menghafal posisi bebek, jenis bebek, pola pergerakan, serta arah gerak setiap bebek. Champion dapat menekan bel sebelum 8 menit selesai untuk menjadi orang pertama yang mendapat giliran menembak bebek menggunakan jaring. Di game Quack Quarantine ini ngelawan Vanes yang di game-game terakhir ini lagi on fire, apalagi gamenya melibatkan memori yang merupakan salah satu weak point aku. Ya sebelum game ini aku udah kayak try to do my best aja, soalnya nggak tahu apa yang bakal terjadi. Deo kan di game-game sebelumnya, apalagi yang spasial, dia tuh menonjol banget. Jadi aku rasa di game Quack Quarantine ini, dia bakal bisa lebih mudah ngebidik bebek-bebek yang gerakannya lebih rumit. Jadi aku agak was-was ini. Fase kedua, recall. Pada fase ini, champion harus menembak dengan cara menyebutkan posisi bebek pada grid. Setelah ditembak, baik saat bebek tertangkap atau tidak, seluruh kawanan bebek akan bergerak. Setiap bebek memiliki pola gerak konstan yang berbeda dan memiliki arah terbang yang berbeda. Setidaknya ada 4 pola pergerakan yang melibatkan gerak maju dan gerak naik. Bebek yang menghadap kanan akan terbang maju ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya, jika bebek sampai ke batas kanan grid dan melewatinya, maka bebek akan muncul kembali dari sisi kiri. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika bebek mencapai batas atas, maka ia akan muncul lagi dari sisi bawah. Jika champion berhasil menangkap 1 bebek, maka akan mendapatkan 1 poin. Jika di dalam kotak terdapat lebih dari 1 bebek, maka semua bebek terhitung sebagai bebek yang berhasil ditangkap. Giliran menembak berpindah ke champion berikutnya secara bergantian. Ingat, setiap tembakan akan membuat seluruh kawanan bebek berpindah. Tantangan ini berakhir setelah champions menggunakan kesempatan menembak sebanyak maksimal 7 kali. Champion yang mendapatkan poin tertinggi akan lolos ke babak Grand Final. Quack Quarantine, game-nya simple banget. Tapi karena ini udah top 3, aku jujur nggak siap sih main game seperti ini. Ini susah banget sih buat aku, soalnya ya kembali lagi memori dan aku nggak kuat di memori, ditambah lagi kita harus bayangin di setiap stepnya ini bebeknya bakal kemana. Sebenarnya sih aku dukung dua-duanya, karena mau Vanes ataupun Deo, dua-duanya menurut aku jago dan aku respect sama mereka. Cuma tinggal siapa yang lebih ambis aja sih dalam menghafal bebek-bebek ini ya, karena banyak dan bentuknya aneh-aneh. Jadi ya semangat menghafal bebek guys. Champions, are you ready? Ready! Let the Quack Quarantine begin. Waktu menghafal dimulai dalam 3, 2, 1.
bebeknya ada banyak banget. Gak mungkin aku bisa hafal semuanya. Jadi aku milih bebek-bebek yang gerakannya tuh paling simple. Itu yang ku hafal dan itu yang akan ku bidik di selama game. Untuk bebek-bebek yang lainnya, ku hafal juga sih. Tapi itu jadi last priority. Untuk strategi aku sebenarnya ya coba hafal aja. Dan aku coba menghafal beberapa bebek dan nanti nginget polanya bakal kemana. Wih, caranya kayaknya ngafalin beberapa bebek aja sih. Sebenarnya aku yakin game ini juga salah satu game yang aku bakal bisa maininnya. Karena kalau aku sendiri, aku bakal fokus ke bebek-bebek yang emang geraknya tuh lebih simple dibandingkan yang lain. Kayak geraknya tuh cuma vertikal atau horizontal dibandingkan yang letter L dan lain sebagainya. Lihat Vanessa tadi lucu banget. Kenapa? Tadi kayak gerak-gerakin tangan gitu. Lucunya, aku tuh ngafalin gerakan-gerakan bebeknya. Aku jadiin tarian, jadi kayak gitu. Sisa waktu 5 menit. Nah, di sisa waktu yang tersisa ini buat ngafalin, aku tetap tenang. Aku masih ngeliatin bebek-bebeknya dan aku coba ngafal sebisa mungkin. Tapi apapun yang terjadi, aku serahin ke Tuhan sih. Karena Vanessa sudah memencet bel, dengan demikian fase memorize berakhir. Dan Vanessa, kamu mendapatkan giliran pertama di fase reveal. Vanessa. E2. E2 silakan ditembak. Vanessa, jawaban benar. Di game ini, aku dapat giliran pertama buat nembak. Dan aku sadar, sebenarnya ini membantu banget. Kenapa? Karena bebek-bebek yang kuingat itu belum terbang jauh-jauh dari lokasi awalnya. Jadi aku bisa lebih akurat nembakin bebek-bebek tersebut. Deo. M9. Silakan ditembak. Deo, jawaban benar. Ini awalnya, terus nanti gerak-gerak. Oke, bisa di mana aja? Iya, setiap kali nembak, tapi abis nembak mereka gerak lagi, nembak gerak lagi. Vanessa. K6. K6. Silakan ditembak. Jawaban benar. Deo. G4. G4. Jawaban salah. Waktu ternyata bebek yang aku tembak itu salah, aku sebenarnya cukup bingung sih. Kenapa bebeknya salah? Harusnya ada di situ. Vanessa. N9. N9, silakan ditembak. Jawaban benar. Deo. N6. N6. Salah. Nah, waktu aku salah nembak, itu ronde selanjutnya itu aku tambah nggak jelas lagi, udah pecah semua, aku udah nggak tahu bebek-bebeknya di mana. Vanessa. N4. Diulang. N4. N4. Benar. Deo. D6. D6. Jawaban salah. Nggak apa-apa, aku masih bisa ngejar Vanessa jadi 4 sama karena aku masih punya 3 tembakan lagi. Nah, skornya udah 4-1 nih. Tinggal 1 poin lagi aku udah bisa secure top 2. Vanessa, bila kamu berhasil di tembakan kelima ini, maka kamu akan langsung lolos ke top 2 Grand Final Clash of Champions Season 2. Karena Deo tidak akan bisa lagi mengejar skor yang dimiliki oleh Vanessa. Sekarang Vanessa. D6. D6. Game ended, Vanessa menang. Vanessa menang.
Vanes ini di game ini gila banget ya. Karena dia cukup all-rounded, jadi memorinya bagus dan juga pasti bisa menjawab dengan tepat. Selamat Vanes. Vanes adalah 2 besar Grand Final Clash of Champions Season 2. Quick Quarantine jujur seru banget. Aku had fun main sama Deo permainan ini, dan I'm really glad that I came out as the winner. Jadi aku sekarang bisa di top 2 dan I'm ready to face whatever there will be. Ternyata Vanes yang berhasil menang game ini. Well, congrats banget buat Vanes. Jujur, dari awal tuh sejak jadi teammate sama Vanes di Vanes Angels, aku udah tahu dia bakal jadi orang yang bakal melaju jauh banget. Yang aku nggak nyangka adalah aku yang harus menghadapi seorang Vanes di Grand Final. Jadi doain kita aja supaya bisa bertanding dengan baik dalam Grand Final. Good game buat Deo, udah top 3 itu udah gila keren banget sih. Dan pastinya congrats for Roche and Vanes. Oh my god, Vanes. Ih keren banget kalian berdua, pokoknya siapapun yang menang di antara kalian, itu are the best. Deo, selamat. Tidak perlu kecewa, kamu adalah 3 besar Clash of Champions. Mengalahkan 77 peserta lainnya dari seluruh Indonesia dan kampus-kampus terbaik yang ada di dunia. Tidak perlu kecewa, selamat sekali lagi Deo. Silakan berpisah dengan teman-teman lainnya. Ternyata langkah aku di Clash of Champions Season 2 sampai di sini, aku sudah sangat puas dengan apa yang aku telah dapatkan, jauh di luar ekspektasi aku. Puji Tuhan aku bisa sampai di titik ini, puji Tuhan aku bisa ikut Clash of Champions Season 2, ketemu sama teman-teman yang sama hebatnya semua ini, dan mendapatkan pengalaman baru. Dan aku cukup happy dengan hasil yang aku dapatkan, cuman sayangnya belum bisa sampai di Grand Final Clash of Champions Season 2. Mungkin bukan buat aku. Terima kasih banyak buat semua yang udah ngedukung aku dari day one. Semoga nextnya, kedepannya, apa yang kita lakukan bersama ini membawa dampak yang positif buat banyak orang. Dan buat Roche dan Vanes, semoga grand finalnya seru, dan buat kalian juga seru, dan semoga yang terbaik bisa menang menjadi champion di Clash of Champions Season 2 ini. Congrats. Good luck. Have a good game. Dadah. Karena English Academy, si kecil yang gak pedean bisa lancar tampil di depan. The river pollution is a very serious matter we are facing here, and we need to start doing something. Si Raja Mager penguasa sofa bisa jadi Raja Gamer kelas dunia. Ambush them now. Strike from all directions. Mau lanjut sekolah ke luar negeri, bukan cuma mimpi. Guys, I think we're gonna nail the test. Kamu yang tadinya cuma di sini-sini aja, jadi bisa menjelajah lintas benua. Yang cuma duduk manis, bisa duduk di posisi strategis. So I think that strategy will increase the sales. Ada banyak peluang yang rugi kalau terbuang, cuma karena Inggrisnya kurang. Belajar bahasa Inggris cuma di English Academy. Melindungi atau mencerahkan? Kenapa milih Glow & Lovely Sunscreen UV Duo SPF 50 dan vitamin C. 98% pelindungan dari sinar UV, 2 kali mencerahkan. Gawet guys, Glow & Lovely Sunscreen UV Duo. Hai semuanya, hari ini aku mau ajak kalian tur ke salah satu cabang Brand Academy Center. Katanya sih, ini bukan bimbel biasa loh. Yuk kita lihat. Lihat deh kelasnya.
super nyaman, ber-AC, dan full fasilitas. Oh iya, di sini juga ada tryout premium yang disusun dengan standar UTBK. Jadi, kamu bisa latihan dengan soal yang berkualitas dan tentunya dengan tingkat kesulitan yang realistis banget. Pernah stuck ngerjain PR? Di sini ada klinik PR loh, bisa langsung tanya ke tutor sampai paham di luar kelas. Pokoknya, Brain Academy Center ini complete package banget buat kamu yang serius mau lolos kampus impian. Yuk, coba ikut trialnya di Brain Academy Center. Cabangnya udah lebih dari 350 lokasi di seluruh Indonesia loh. Sampai jumpa, bye-bye! Selamat datang di Kala Nanti, kursus coding dan robotik dari Ruang Guru. Di Kala Nanti, belajar coding jadi lebih asik dalam pendekatan tematik dan project-based learning. Di kelas robotik, kita belajar problem solving dan critical thinking. Di Kala Nanti, tempat tunggunya juga nyaman. Ditambah lagi ada banyak mainan. Yuk gabung ke Kala Nanti dan daftar trial kelasnya sekarang. Dadah! Masa depan penuh tantangan baru, tapi juga penuh peluang bagi mereka yang siap berpikir kritis dan terus belajar. Di dunia yang semakin terhubung teknologi, coding melatih logika, membantu memahami masalah, dan menemukan solusi dengan cara yang kreatif. Dalam rangka ulang tahun ke-90, UOB berkolaborasi dengan Ruang Guru menghadirkan My Digital Space, program belajar literasi digital dan coding yang berkomitmen untuk memberi dukungan kepada 90.000 siswa di seluruh Indonesia. Program ini hadir di sekolah terpilih dari SD sampai SMA. Yuk daftarkan sekolahmu. Champions, please enter the arena. Jujur, kalau siap gak siap, harus siap sih. Dan aside from that, aku more than excited. Aku lebih bersemangat. Bukan cuma mau saing, tapi juga pengen main gamesnya sama Roche. Waduh. For A, B, C, D, E, F, G, H, I. Apa nih? Kok banyak banget wordnya? 98. 98 loh. Crazy bro. Pas pertama kali masuk ke arena dan ngelihat ada banyak banget podium, itu kayak agak kaget ya. Karena kita memang cuma berdua, tapi podiumnya masing-masing tuh ada 9. Jadi kayak, wah mau ngapain nih? Grand Final Ruang Guru Clash of Champions akan dipandu oleh Game Master Special, Co-founder dan CEO Ruang Guru, Belva Devara. Belva Devara adalah CEO dan co-founder Ruang Guru. Belva menjadi lulusan terbaik pada program S1 di NTU Singapura dengan gelar ganda di bidang ilmu komputer dan bisnis, serta meraih 3 medali emas sekaligus sebagai peraih peringkat 1 akademik terbaik dengan IPK tertinggi di Fakultas Teknik Komputer, di Fakultas Bisnis, dan di Universitas. Belva juga adalah mahasiswa S2 Indonesia pertama yang menerima beasiswa dalam program gelar ganda di 2 universitas terbaik dunia, yaitu Harvard University dan Stanford University di Amerika Serikat. Champions, selamat Roche dari Universitas Indonesia dan Vanes dari Nanyang Technological University, Grand Finalist di Clash of Champions Season 2. Saya Belva Devara akan memandu jalannya permainan hari ini. Di babak Grand Final ini, Champions akan bertanding dalam 3 games berbeda. Siapapun yang memenangkan 2 game akan menjadi pemenang
Clash of Champions Season 2. Champions. Selamat datang di tantangan Logic Race. Logic Race? When I heard Logic Race, sebenarnya aku nggak gimana-gimana. Tapi the point is, aku main game logika ngelawan 2 kali medalis IOI dan juga pemenang ICPC dan juga TCS Code Python. Jadi kayak, well, it all depends to what type of logic game yang bakal kita mainin. Jadi aku tungguin aja sih. Kayak gimana ya Logic Race ini? Dari title-nya Logic Race, aku langsung senang sih, karena logic. Dan aku tahu di game-game sebelumnya, kalau untuk logic itu aku selalu gas. Jadi, masih ada harapan. Tantangan ini akan menguji kemampuan logika dan strategi kalian. Misi Champions pada tantangan ini adalah menemukan sejumlah batu berlian yang tersembunyi di dalam 9 board puzzle berbeda ukuran. Ketentuannya sebagai berikut. Dalam setiap baris, kolom hanya ada 1 batu berlian. Dalam 1 zona berlabel atau warna yang sama, hanya ada 1 batu berlian. Dan terakhir, dalam kotak yang diarsir tidak terdapat batu berlian. Tantangan akan dimainkan di Adapto-X dan berlangsung selama 45 menit. Setiap champion diberikan 9 board puzzle yang berbeda pada podium masing-masing. Champions harus menyelesaikan board puzzle sesuai urutan dari A sampai I. Pemenang dalam tantangan ini adalah champion yang berhasil menyelesaikan 9 board puzzle tercepat atau yang paling banyak selesai dalam waktu 45 menit. Well, menurut aku game ini bakal menantang. Sebenarnya mungkin nggak sesusah yang aku bayangin. Dari rules-nya, ini gamenya nggak mudah sih. Tapi, moga aja aku bisa lebih cepat dari Rose. Champions, are you ready? Ready. Let the game begin. Logic Race dimulai dari sekarang. Sebenarnya idea of the game itu cukup kreatif menurut aku karena kita harus mencari diamonds, tapi posisi diamondsnya tuh unik di mana setiap row dan tiap baris cuma ada 1. Pas pertama lihat board A, aku langsung coba cari pola. Ada yang bisa aku manfaatin nggak ya? Tapi setelah mencoba cari beberapa saat, I didn't come up with anything. So, aku harus coba trial and error, dan itu lumayan makan waktu. Mungkin salah satu strategi yang cukup optimal adalah tetap melakukan trial and error. Kita masih coba-coba, tapi sekaligus inferensi untuk memperkecil kemungkinan coba-cobanya. Jadi coba-cobanya nggak ngasal, kita cari kemungkinan-kemungkinan yang logis. Vanes berhasil menyelesaikan board A. Yes, board A aku udah selesai. Dan menuju board B ini, aku udah mulai kebayang nih strateginya gimana buat nyelesain boardnya.
Nah, di logic race ini, kita pakai teknik mencoba-coba. Jadi kita coba satu persatu kemungkinan yang ada. Tapi kita coba itu secara sistematis, biar dapat solusinya bisa lebih cepat. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa warna yang mungkin. Tapi, kalau kita coba warna sembarangan, nanti kita bisa lama. Jadi mending kita pilih warna yang kemungkinannya paling sedikit. Nah, di sini kebetulan ada warna merah yang cuma ada 4 kemungkinan. Nah, misalkan kalau kita kunci warna merah di posisi ini, berarti kotak-kotak yang ada di baris, kolom, dan diagonal yang sama itu nggak bisa lagi. Nah, karena itu, jadinya di sini area yang kodenya C itu cuma ada 3 kemungkinan. Nah, karena ini paling dikit, kita cobalah satu persatu kemungkinan C ini. Dan seterusnya sampai kita ketemu jawaban yang lengkap. Suka ginian, gue suka banget main ginian. Ini seru banget dan gue sangat senang bermain ini. Buset, jago banget, man. Vanes berhasil menyelesaikan board B. Pas aku ngeliat Vanes berhasil, aku yakin kalau Vanes udah dapet momentumnya. Kayak dia udah tahu gimana cara ngerjainnya supaya cepet dan bisa dapet cara brute force paling efektif saat ngerjain ini. Jadi ya aku tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik aja. Ngapain sih? Kita ngapain ya? Gue mesti nemuin polanya ya. Tadi waktunya berapa lama, Kak? Sumpah ini memalukan banget, gue belum satu pun. Wow. Roche berhasil menyelesaikan board A. Ya, akhirnya aku menemukan sebuah cara untuk menyelesaikan ini. Walaupun emang susah, karena aku nggak familiar sama sekali. Jadi kayak, ini tuh something yang benar-benar baru buat aku. Wah, Roche bisa selesai satu board, dan gap kami itu makin mengecil. Aku jujur was-was, karena ini artinya dia udah tahu strategi di permainan ini. Pas aku udah nyampe di board 2, sebenarnya menurut aku ini game yang kalau sering main bakal jago. Kenapa sih harus ada game yang sememusingkan ini? Mana benar-benar harus dicoba lagi semuanya? Menurutku sih di game ini, Vanes sama Roche punya kesempatan yang sama buat menang. Mereka sama-sama kuat di logika dan juga di spasial mereka. Nice, Roche. Ayo, kamu pasti bisa ngejar Vanes. Vanes berhasil menyelesaikan board C. Di board ini,
aku bisa nyelesainnya cepat banget. Dan jujur, I impress myself as well. Kedepan-depannya, aku bisa pakai strategi yang sama buat nyelesain board yang berikutnya dengan lebih cepat lagi. Vanes berhasil menyelesaikan board D. Vanes berhasil menyelesaikan board E. Wah, gak bisa nih kayak gini. Vanes itu udah mulai cepet nih geraknya. Gak bisa kayak gini. Di sini aku harus ngejar. Rose bisa Rose. Rose berhasil menyelesaikan board C. Vanes berhasil menyelesaikan board F. Vanes berhasil menyelesaikan board G. Nah, aku udah bisa nyelesain board sebelumnya. Tapi makin lama, kok boardnya makin besar ya? Makin susah sih. Sebenarnya from the beginning aku udah tahu Vanes itu akan jadi lawan yang susah karena Vanes ini emang udah sesuai dengan bidangnya banget di logic ini. Wow, jago banget. Vanes berhasil menyelesaikan board H. Ayo nih, dikit lagi aku bisa menang nih. Vanes telah menyelesaikan board E. Dengan demikian, tantangan Logic Race selesai. Ini sih kayaknya aku perlu keajaiban dunia ke-8 ya buat menang. Vanes tuh benar-benar jago dalam bidang logic dan dia juga adalah anak IOI. Yeay! Akhirnya aku udah ngamain satu game di Clash of Champions ini. Aku excited banget. Pemenang dalam tantangan ini adalah Vanes dari NTU. Vanes, selamat. Champions, silahkan mempersiapkan untuk game selanjutnya. Champion
Arena. Nah, di game pertama aku udah menang nih. Tapi aku gak boleh lengah. Karena masih ada game berikutnya yang perlu aku mainin. Challenge pertama tadi kan udah logic ya, dan sebenarnya itu menurut aku forte-nya Vanessa banget lah. Nah sekarang aku bisa tebak-tebak nih, kayaknya game kedua ini kalau nggak memori spasial dulu nggak sih? Jadi kayak I think next one itu aku bisa main dengan lebih baik lagi. Grand Final Ruang Guru Clash of Champions akan dipandu oleh Game Master Special, co-founder dan CEO Ruang Guru, Belva Devara. Champions, sebelumnya Vanessa telah berhasil memenangkan Logic Race, tapi masih ada kesempatan untuk Roche di tantangan kedua. Kalian akan bertanding di tantangan yang menguji kemampuan, memori, dan spasial. Memory Stack, powered by Memory Academy. Memory Academy by Ruang Guru. Kursus latihan daya ingat, fokus, dan konsentrasi dengan berbagai teknik memori yang seru dan menyenangkan. Penuh game, cerita, dan tantangan. Pendekatan hybrid dengan learning session online dan drilling session offline 2 kali per minggu. Dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan mengingat dan metakognisi anak yang dapat diterapkan secara akademik maupun non-akademik. Dengan contoh soal memori yang diambil dari pelajaran sekolah anak. Bersama Memory Academy, siap membawa anak menjadi juara di sekolah dan di dunia. Misi para champions dalam tantangan ini adalah menghafalkan pola yang disusun dalam grid 2 dimensi 5x5 dengan total 150 item. Kemudian mengonversi pola tersebut ke dalam bentuk 3 dimensi. Tantangan ini terdiri dari 2 fase. Fase pertama, memorize, dan fase kedua, recall. Pada fase memorize, champions akan diberikan waktu selama 20 menit untuk mengingat pola 2 dimensi yang akan ditampilkan pada layar. Champions diperbolehkan untuk menggunakan alat tulis sebagai alat bantu menghafal. Setelah 20 menit, champion akan masuk ke fase kedua. Fase kedua, recall. Pada fase ini, champions harus membuktikan hafalan mereka dan mengonversikan pola 2 dimensi menjadi 3 dimensi dalam grid 5x5. Soal atau area pertama pada grid 5x5 akan ditentukan oleh Game Master. Kedua champions harus menyusun bangun 3 dimensi sesuai soal, selama maksimal 60 detik di podium masing-masing. Champions yang telah selesai menyusun harus berebut memencet bel. Jika jawaban benar, maka champion tersebut berhak mengklaim area. Namun jika jawaban salah, soal dapat dilempar ke lawan. Champion yang berhasil menyelesaikan soal atau area dengan tepat dan tercepat berhak untuk menentukan soal atau area berikutnya. Bila di soal berikutnya kedua champions tidak berhasil menyusun bangun 3 dimensi yang sesuai, maka soal atau area akan dianggap hangus. Dan giliran menentukan area berikutnya berpindah ke champion yang berbeda dari champion yang memilih area sebelumnya. Champion yang berhasil lebih dulu membentuk dan mengklaim bingo, yaitu 5 pola berjajar horizontal, vertikal, atau diagonal, akan memenangkan tantangan ini. Jika tidak ada champion yang membentuk bingo 5 area berjajar, maka pemenang akan ditentukan berdasarkan jumlah area terbanyak yang telah diklaim. Rupanya kita harus masukin donat-donat itu dengan urutan yang benar. Kalau memori, berarti aku harus recall-nya kencang banget dong. Dan jujur aku nggak siap lawan Roche kalau untuk memori. Tapi kalau untuk nyusun-nyusun, mungkin masih ada harapan lah. Menurut aku, Memory Stack ini mengandalkan both memory dan juga kemampuan spasial untuk bisa taruh baloknya dengan baik, and also on top of that decision making. Karena itu kan bingo ya, jadi ya udah tinggal cari strategi buat bikin bingo secepat-cepatnya tuh gimana. Fase memori dimulai sekarang.
Di game ini kan polanya lumayan abstrak, bentuk lingkaran dan warna-warna. Jadi aku ubah pola tersebut jadi angka. Contohnya di kotak B5 aku ubah jadi angka 1112. Jadi artinya ada satu putih, satu merah, satu putih, dua merah, baru sisanya putih. Nah, karena aku tuh suka banget cerita-cerita, ya. Nah, di sini aku menghafalnya dengan membuat cerita dari gambar-gambar itu. Di mana aku buat misalnya contoh nih, di C1 itu kan polanya adalah merah, putih, putih, merah, putih. Nah, aku bayanginnya MP, PMP, MP panggil MP. Michael Purnama memanggil dirinya sendiri. Dan abis itu kalau misal contoh lagi di E2, itu aku buatnya Mama, Papa makan, MM, PPM. Dan kebalikannya ada di C3, yaitu Papa Mama pulang, PP, MM, P. Kayak gitu ya terus sebenarnya untuk semua 22 kotak itu. Dan kalau ditanya sampai sekarang aku masih hafal semuanya sih. Sebenarnya aku nggak ada dukung spesifik sih ke Roshe atau Vanes, tapi kan kalau suatu persaingan itu akan lebih seru kalau memang persaingannya itu ketat gitu. Saling bersaing satu sama lain, kejar-kejaran poin. Fase memori selesai. Fase pembuktian. Saya sebagai Game Master akan menentukan kotak pertama. Dan kotak pertama yang saya pilih adalah C3. C3. Dimulai dari sekarang. Wah, panas. Wah. Vanes, benar. Wah, rupanya aku bisa dapat kotak yang pertama. Walaupun itu bukan kotak yang kupilih, tapi aku bisa lebih cepat nyusunnya daripada Roshe. Sebenarnya tuh pas C3, aku juga udah jadi dan aku cuma kalah di pencet bel doang. Aku harus lari nih habis ini. Vanes, silahkan pilih kotak selanjutnya. Saya memilih C1. C1 dimulai dari sekarang. Beda loh. Wah, ini susah banget. Oh iya, aduh salah lagi. Boleh diulang nggak? Hah? Boleh. Yaudah deh, nggak apa-apa. Buat Vanes aja. Vanes, benar. Ya, kedua masih keduluan lagi. Tapi nggak apa-apa. Katanya sih third time's a charm ya guys ya. Saya memilih C2. C2 dimulai dari sekarang.
Vanes, benar. Aku jadi kelihatan kayak Gaval gitu. Tapi Vanes ya emang cepet banget. Saya memilih C4. C4 dimulai dari sekarang. Aduh, Roce kalah lari terus dari Vanes. Boleh gak sih di game kali ini gue kasih lari gue ke lu, Ce? Vanes, benar. Wah, gila. Vanes sampai yang kayak bener-bener awalnya tuh dia langsung ngambil yang langsung kayak 4 kotak dapet, hampir bingo banget. Kayak udah, wah ini udah bingo, ini udah kelar lah ini nih, Roche udah kelar. Berarti kalau sekali lagi Vanes menang, itu Roche udah bakalan pasti kalah tuh. Ayo Vanes, satu lagi and you win the game. Saya memilih C5. Jika Vanes berhasil menyelesaikan soal C5, maka Vanes berhasil membuat bingo dan akan memenangkan tantangan ini. Dan dengan demikian, Vanes akan menjadi pemenang Clash of Champions Season 2. C5 dimulai dari sekarang. Roche, benar. Tidak semudah itu, bro. Maaf, walaupun tidak bisa untuk lari. Pas aku berhasil di C5, lega sih. Next, aku bakal berusaha lebih untuk ngejar ketertinggalan kotak yang belum aku dapetin. Aduh, kok bisa sih? Padahal udah 4 loh. Tinggal 1 lagi udah bingo. Tapi malah kerebut sama Roche. B5. B5 dimulai dari sekarang. Vanes, benar. B4. B4 dimulai dari sekarang. Vanes, benar. Aduh, gimana ya biar sekarang nggak malu-maluin? Bentar, saya mikir dulu ya. Malu-maluin banget kalau cuma 1. Semangat, Roche. Sebenarnya sih at this point aku udah mulai ngelihat kalau game aku sama Vanes ini bakal lebih ke arah ngumpulin kotak dibandingkan ngumpulin bingo. Jadi kayak ya udah sih, yang penting belum bingo masih aman. Selanjutnya, Vanes, silahkan memilih kotak yang masih tersedia. Saya memilih B1. B1 dimulai dari sekarang. Roche, benar. D4. D4 dimulai dari sekarang.
Roche, benar. D3. D3. Dimulai dari sekarang. Roche, benar. Aduh, Mak. Roche udah mulai ngejar poin aku nih. Jangan-jangan tadi dia ngepur ya? Kan bisa juga dikejar skornya. Well, aku bakal ngeliat ini ke depannya. Aku harus lebih cepet lagi, harus bisa lebih lari dan lebih cepet nyusun tower donat itu ya, guys. D5. D5. Dimulai dari sekarang. Salah. Aku kebalik. Kebalik. Panas bilang aku kebalik. Iya. Nggak tahu sih yang paling benar sih, aku udah lupa. Itu benar. Vanes, Salah. salah. Roche, benar. D1. D1. Dimulai dari sekarang. Vanes, benar. Ini benar-benar menurut aku pertarungan antara singa yang berlari dan kucing oranye yang berusaha untuk mengimbangi singa berlari. Jadi kita berdua sama-sama lari, tapi kayak salip-salipan gitu loh. Ya ampun, ini sih kayak udah benar-benar lomba lari kata aku mah. Saya memilih E1. Kotak E1. Dimulai dari sekarang. Roche, benar. E2. Roche, benar. D2. Vanes, benar. Saya memilih E3. Kotak E3. Dimulai dari sekarang. Roche, benar. A1 deh. Roche, benar. A2.
Vanes, benar. B2. Roche, benar. E5. Oke, acara jatuh nih. Vanes, benar. Respect King. Skor sama, 10-10. Wow. Oh, tolong. Dengan demikian, yang mencapai 13 kotak terlebih dahulu Oh no, akan beneran lama. menjadi pemenang tantangan kedua di Grand Final Clash of Champions Season 2. Tuh kan, we're back again, neck and neck, 10 sama. Duh, sebenarnya dari awal banget aku tahu Vanes itu jago. Dari awal kita main sebagai teammates bareng tuh udah kelihatan bibit-bibitnya gitu loh kalau dia bakal jadi lawan yang tangguh dan terbukti kan. Jadi I think it's going to be interesting untuk lanjutan babak-babaknya 5 kotak lagi ini bakal kayak apa. Wah, ini intens banget sih. Aku sama Roche nilainya tuh neck to neck dan it's anyone's game right now. E4. Kotak E4 dimulai dari sekarang. Roche, benar. Saya memilih A5. Kotak A5 dimulai dari sekarang. Roche, benar. Skor sementara, Roche 12, Vanes 10. Artinya, jika Roche berhasil menyelesaikan soal ini, maka Roche akan memenangkan tantangan ini dengan skor akhir 13. Wah, Roche, kamu jago banget. Padahal awalnya aku yang nge-lead, tapi akhirnya malah di comeback. Dan sekarang 10-12. Aduh. Saya memilih A3. A3 dimulai dari sekarang. Halo, aku Sultan dari AOC. Yuk, ikut aku belajar Viking bareng Mr. Adam di English Academy. Belajar bahasa Inggris di sini fun dan bikin aku makin pede buat ngomong Inggris. Ruang kelasnya bersih dan bikin nyaman, serta sudah dilengkapi dengan fasilitas modern. Literally keren. It's literally, not literally. Literally. Excellent. Aku bisa menghindar pasambal lewat klinik untuk mengejar ketertinggalan aku. Cuman saja. English Academy hadir di puluhan kota di Indonesia. English Academy by Ruang Guru. Semua bisa Inggris. Selamat datang di Memory Academy, kursus menghafal para juara. Salah satu metode yang biasa saya pakai untuk menghafal secara efisien. Kita ambil contoh perkembangan janin dalam kandungan. Kalau pakai mnemonik,
Gini caranya, Ferry pengen blewah impor gara-gara neneknya orang jenius. Mau belajar menghafal jadi lebih seru? Kuasai juga berbagai metode memori lainnya. Daftar Memory Academy by Ruang Guru sekarang. Memory Academy, belajar cerdas, memori kuat, masa depan hebat. Siapa guru kamu? Sudah pasti yang siap bikin kamu jatuh cinta sama reaksi-reaksi kimia. Kimia yang paham sama seluk-beluk makhluk hidup. Biologi Yang bisa jelasin cara kerja listrik sampai hukum Newton dengan asik. Fisika yang ngerti total jurus untuk menguasai integral. Matematika yang bisa bawa kamu jelajahi dunia dan pahami fenomenanya. Geografi Siapapun yang ngajar kamu pasti champions di bidangnya. Dan akan menemani kamu di proses pembelajaran kamu. Jadi the next champion bareng Brain Academy Online. Halo semua, aku Hafiz, aku mahasiswa Polsat STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. STIS termasuk dalam kategori sekolah kedinasan loh. Kuliahnya gratis, pas lulus juga langsung kerja. Kalau kamu lagi nyari alternatif kuliah, STIS bisa banget loh jadi pilihan kamu. Waktu aku persiapan masuk STIS, aku rutin latihan soal dan belajar pakai bimbel kedinasan di Ruang Guru. Bimbelnya bantu aku belajar lebih terarah dan ngerjain tryout yang sesuai standar penilaian aslinya. Jadi, aku tahu harus improve di mana. Percaya deh, dengan persiapan yang tepat, mimpi kamu masuk sekolah kedinasan pasti terwujud. Yuk, mulai persiapan masuk sekolah kedinasan dengan bimbel di Ruang Guru dari sekarang. Pemerintah kembali menyelenggarakan ujian nasional mulai tahun 2025. Ujian ini hadir dengan nama baru yaitu Tes Kemampuan Akademik atau TKA. TKA turut diperhitungkan sebagai faktor penentu dan syarat masuk ke perguruan tinggi. TKA? Siapa takut? Lagi, kenapa harus takut sih? Kan ada TK Master dari Ruang Belajar, si paling terkomplit soal dan materinya, terbanyak video belajarnya, terupdate sesuai standarisasi pemerintah, terfleksibel karena bisa belajar kapan dan di mana saja. Selain itu, bisa bikin bangga ortu. TKA Master by Ruang Belajar, yuk langganan sekarang. A3 dimulai dari sekarang. Jawaban berbeda? Jawaban Roche salah. Vanes bener ya? Jawaban Vanes salah. Wah, itu sayang sih. Padahal kan ini udah nggak mungkin bingo lagi ya. Jadi bener-bener menentukan gitu setiap jawab bener. Dan di sini dua-duanya bisa lupa. Padahal ingatan mereka kan bagus ya, dari sebelum-sebelumnya juga semuanya bener. Kok bisa gitu yang dua ini lupa semua? Saya memilih A4. Kotak A4 dimulai dari sekarang.
Jawaban Vanes benar. B3. B3. Dimulai dari sekarang. Jawaban Roche benar. Selamat, Roche menjadi pemenang tantangan kedua di Grand Final Clash of Champions Season 2. Champions, silahkan mempersiapkan untuk game selanjutnya. Wow, Roche di game ini kenceng banget sih. Aku penasaran dia cara ngafal gimana ya bisa sekencang gitu. Pas tahu menang, seneng sih karena kayak udah tight banget tuh rasanya, kayak kejar-kejaran ya sama ex-teammate yang sekarang aku harus lawan di Grand Final. Dan semoga di ronde berikutnya aku masih bisa perform dengan baik. Champions, please enter the arena. Champions, selamat, kalian telah sampai di tantangan terakhir yang ada di Clash of Champions Season 2. Roche dan Vanes telah melalui berbagai tantangan yang menguji berbagai keahlian mereka, melawan 78 champions lainnya dari universitas terbaik di seluruh Indonesia dan dunia. Inilah saat penentuan. Siapakah yang akan menjadi juara Clash of Champions Season 2? Di game terakhir ini, kami udah berdua sama-sama punya skor 1 sama. Jadi it all comes down to this game. Anything can happen. Jadi tinggal usaha terbaik dan doa aja supaya kita berdua sama-sama bisa give a fair fight yang semoga bisa seru untuk ditonton. I will do my best, tapi aku juga mau have fun di game ini, and may the best player wins. Tantangan terakhir di Grand Final Clash of Champions Season 2 diberi nama Number Trail, powered by Brain Academy. Brain Academy Center bimbel tatap muka intensif untuk jadi champions di jenjang SD, SMP, dan SMA. Belajar langsung bareng master teacher berstandar nasional di sesi tatap muka yang seru dengan teknologi dan fasilitas modern. Ada klinik PR privat atau di grup kecil untuk membahas PR dan soal ujian sampai paham. Ada juga tryout UTBK dan TKA Premium sampai puluhan kali per tahun dengan soal yang mirip aslinya. Bersama Brain Academy Center, peluang masuk PTN jadi 3 kali lebih besar. Misi Champions adalah memilih bilangan-bilangan yang jika dijumlahkan dapat menghasilkan bilangan sesuai target number yang ditentukan. Pada tantangan ini, Champions akan diberikan grid berukuran 15x10 yang terdapat pada fitur Adapto X di smartboard yang tersedia. Tugas para Champions adalah memilih bilangan-bilangan sehingga jika dijumlahkan
hasilnya sama dengan target number yang akan dibacakan oleh Game Master. Bilangan yang dipilih harus membentuk jalur garis lurus baik secara horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Setelah target number disebutkan, para champions dapat berebut menekan bel terlebih dahulu untuk menjawab dan memilih jalur yang saling terhubung dengan minimal 5 kotak. Waktu penghitungan setiap target bilangan adalah 2 menit. Tantangan berlangsung selama 6 round atau 6 soal. Skor di tantangan ini dihitung dari akumulasi jumlah kotak jawaban benar di setiap soal. Apabila champion menjawab salah, champion lain dapat menjawab dengan sisa waktu yang ada. Champions harus menyelesaikan perhitungan secara mental atau tanpa alat bantu apapun. Pemenang pada tantangan ini adalah champion yang mendapatkan skor tertinggi setelah tantangan berakhir. Pas dengerin kita harus cari penjumlahan yang pas untuk angka targetnya, aku langsung mikir ini game harus konsentrasi banget, harus fokus banget buat cari angka tersebut. Wah, ini bakal susah. But balik lagi, aku harus berusaha jadi untuk usaha yang terbaik. Champions, are you ready? Ready. Let the game begin. Pada round 1 ini, target number yang diberikan adalah 73. Di number trail ini, aku cobain angka satu persatu untuk setiap baris dan setiap kolom. Dan kalau misalnya jumlahnya udah terlalu besar atau terlalu kecil, aku skip aja langsung ke baris atau kolom berikutnya. Menurut aku game ketiga ini kombinasi antara kecepatan menghitung dan logika sederhana. Di sini kecepatan benar-benar diperhitungkan sih. Menurut aku di game ini emang udah harus cepet-cepet ngitung sih, sama juga harus dapat bilangan yang pas. Tapi kalian juga harus teliti sih untuk lihat each numbernya yang kalian pakai, karena ke skip satu aja itu target numbernya udah beda, harus teliti lah. Yes, aku dapat poin pertama dan aku yakin kalau aku bisa keep up with this performance, aku bisa amanin posisiku sebagai champions. Kita lanjutkan ke ronde kedua. Target number 31. Sumpah. Vanes. Aduh. Vanes, benar.
emang gak diragukan lagi sih guys. 2 kali IOI dan Gold Math ini membantai di game Math ini bener-bener, aduh kenapa harus aku yang melawan dia di sini? Cuman menurut aku sih ya nggak apa-apa. Berarti kan aku bisa ngimbangin Vanes dan semoga aku bisa dapet jawaban berikutnya. Target number selanjutnya 29. Roshe, pilih player A. Sumpah nggak tahu sih, jujur nggak yakin tapi udah. Tapi insya Allah ya, tapi kayak enggak sih. Oh benar. Roshe benar. Bohong nggak sih? Bohong nggak sih? Bohong sih. Aku lumayan kaget, aku bisa ketemu yang diagonal, karena diagonal tuh cukup susah. Karena dari tadi, aku tuh cuma ngitung yang mendatar dan juga yang vertikal. Tapi pas aku ketemu diagonal, aku ngerasa senang sih bisa nemuin itu dan mencet bel. Dia bisa dapat sampai diagonal-diagonalnya. Ini biasa orang kan jawabannya horizontal vertikal aja. Hitungnya cepet banget nih bisa sampai dapat jawaban diagonal. Kita masuk ke round keempat dengan target number 64. Roshe, silakan pilih player A. Roshe benar. Oh my god. Sumpah pala gue. Waduh, Rose nyusul lagi. Jangan sampai nanti kayak di memory stack lagi nih. Disusul habis itu malah di comeback. Please, please jangan dong. Dan ternyata Roshe bisa nih kayak ngejar, jadi aku kayak punya harapan dan aku berharap Roshe bisa pertahanin ini biar jadi champions di Clash of Champions season 2 kali ini. Roshe, kamu bisa! Kita masuk ke round 5 dengan target number 36. Satu menit lagi. Min 10, 23, 74, 22, 29, 49, 51. 25, 65, 30, 30, 30 ditambah 30 ditambah 7, 37. Vanes, silakan pilih player B.
Vanes, benar. Tadi awalnya sempat struggle buat cari angka ini, tapi akhirnya dapat juga. Jujur aku mulai kebiasa sih dengan jumlahin angka ini. Wah, ini sih kalau misalkan aku nggak bisa ngejar, bisa-bisa pasti Vanes yang menang. Kita masuk ke ronde terakhir dengan target number -10. Vanes. Berikut adalah akumulasi skor seluruh round. Skor Vanes 36 dan Roche 12. Dan dengan demikian, pemenang Ruang Guru Clash of Champions Season 2 adalah Vanes! Gak nyangka sih. Senang banget. I just want to say thank you for all of you yang udah support aku dari perjalanan Clash of Champions ini dari awal, baik teman-teman yang nonton dari rumah ataupun teman-teman yang saya temui di acara ini. Thank you Mama and Papa. I cannot make it to here without you guys. Thank you so much. Thank you atas kesempatannya Ruang Guru untuk bisa menjadi Grand Finalist Clash of Champions, and congrats Vanes! Pesan aku buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misal ngadepin tantangan itu ya dibawa santai aja, tapi tetap berusaha untuk mencapai target hasil terbaik. Karena menurut aku sendiri yang buat aku sejauh ini di Clash of Champions Season 2 bukan cuma sekadar kemampuan aku aja, tapi juga berkat Tuhan, dan yang paling penting adalah ketenangan mental. Karena kalau ngomongin soal hebat, semua orang di Clash of Champions Season 2 pasti hebat dengan skillnya masing-masing. Dan aku merasa sangat bersyukur bisa Tuhan bawa aku ke titik ini, sebuah rezeki yang gak bisa aku bayangin sebelumnya. Selama perjalanan di Clash of Champions, banyak hal baru yang saya pelajari. Yang pertama dan terpenting adalah seberapa kerennya teman-teman semua dari berbagai bidang. Aku juga belajar betapa pentingnya to keep an open mind and be adaptive while facing challenges in life. I realized that in Clash of Champions, there are many unexpected things that can happen, whether it is a good thing or bad thing. Jadi, kunci kemenanganku adalah do your best and let God do the rest.
Belajar itu bagiku 3 kata untuk deskripsi utama. Proses seumur hidup. Dimana membuat kita lebih peka terhadap dunia sekitar, terhadap diri sendiri, dan terhadap orang lain. Itu bisa lewat ilmu, pengalaman, atau refleksi. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup kamu itu belajar. Yang kamu alami, yang kamu rasakan, yang kamu coba, itu semua belajar. In the end, yang kamu cari adalah the best version of you than before. Di saat kita senang, kita belajar untuk tidak terlalu terlena. Ketika kita sedih, kita belajar untuk tidak terlalu rapuh. Bahkan di saat kita bermain pun sebenarnya kita belajar untuk bagaimana cara menghargai orang lain. Pada dasarnya banyak hal di dunia ini yang kita tidak tahu. Oleh karena itu belajarlah bukan karena kamu harus, tapi karena masa depanmu layak diperjuangkan. Semakin kita tambah umur, kita juga harus menambah knowledge yang kita punya. Buat aku, belajar itu adalah tentang tahu di mana letak kesalahanmu dan punya keinginan untuk memperbaiki itu karena kamu tahu kamu itu bisa mencapai sesuatu yang lebih. Semakin banyak kita belajar, akan semakin terbuka cara pandang kita terhadap dunia ini. Seberapa tua pun umur saya, seberapapun saya tidak sanggup untuk berdiri, saya akan tetap terus-menerus belajar, ya karena emang di situ letak senangnya hidup. Champions, are you ready?